Opera kecoa adalah, intinya adalah, ini kehidupan orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang termarginalkan. Kalau kita lihat kecoa kan selalu ada di tempat-tempat yang kotor, jorok, diabaikan orang. Ya. Sahabat Suara Tapian, hari ini saya beruntung berjumpa dengan sahabat saya yang sudah lama tidak berjumpa, Paulus Simangunsong, seorang aktor teater, pemain seni. Saya akan nanti menggali apa sekarang karya-karya yang sudah lahir kembali dari gagasan Paulus Simangunsong. Horas Paulus. Horas Leko. Bagaimana kabar? Masih jalan ada tong? Boy, sudah lama kita nggak jumpa lah ya. Ada 5 tahun kali ya. Seingat saya dulu kita terakhir berjumpa di tempat Bang Alde tua ya, tapi iya. Iya, tapi dulu saya juga ingin bincang-bincang dengan Lae waktu kami kebetulan menulis buku Pak Edwin Pemimpin Orang, acara peluncurannya di Sahid Jaya waktu itu. Lae pemainnya ya? Pemain lah, aktor. Iya. Masih aktor waktu itu, masih agak kurus lah. Nggak sempat kita bincang-bincang Lae karena Lae fokus dengan Bang Rio Silayan ini saya kenal juga karena abangnya dulu teman saya, pimpinan redaksi saya, Pak Victor Silayan, tapi itu kami sama-sama di Reformata dulu. Oke, Pak Paulus, cerita dulu di Suara Tapian ini sebenarnya Lae lahir di mana, besar di mana, kemudian seorang Batak yang menggeluti dunia teater begitu. Oke, latar belakang ya. Iya. Bahasa Indonesia atau bahasa Batak? Bahasa Indonesia lah. Boleh sama juga. Oke, saya Paulus Simangunsong, lahir dan besar di Pakat Tawagong, dari lahir lah sampai SMA. Jadi tahu betul bagaimana kehidupan di kampung. Iya. Dan itulah latar belakang menjadi memori yang akhirnya menjadi bahan tulisan-tulisan dan karya-karya di saat sekarang ini. Lalu lulus SMA, kuliah di Bina Nusantara, jurusan teknik komputer. Lalu pada akhirnya menemukan jalan sendiri menjadi seorang seniman pertunjukan teater, seniman panggung. Kira-kira di latar belakang itulah. SMA-nya dari SD di Santa Maria. SMRK, boleh saya dokon RK. Ibu kalau nggak salah dari Belok Sanggul ya? Siri-siri. Boru Batubara. Ada beberapa teman-teman saya juga Batubara dari Siri-siri. Cerita kemudian bagaimana Lae di masa kecil antara dua wilayah ini, Pakat dengan Belok Sanggul. Kami itu kan sebetulnya perantau ke Pakat ya. Sangat jarang lah Simangunsong, boleh dibilang kami lah Simangunsong di sana. Sehingga acara-acara adat Opung yang merantau atau Bapak? Opung. Acara-acara adat pasti harus meninggalkan kami, dan ketika masih kecil tidak mungkin ditinggalkan sendiri. Oke. Ya mau nggak mau karena keluarga besar sebetulnya sudah di Jakarta ini. Kalau mama orang tua ada acara ke Jakarta, ya pasti kami akan dititipkan di Siri-Siri. Makanya saya kenal sekali dengan Siri-Siri, walaupun tidak kenal banyak orang, hanya tahu daerahnya, tahu dulu di mana jualan kuda. Tahu di mana sawahnya, tahu di mana mandi, tahu di mana sumur gitu. Agak paham lah Siri-Siri sih. Yang menemukan passionnya di dunia teater. Apa yang membuat Lae men-trigger kemudian Lae begitu sangat enjoy? Ini sebetulnya sesuatu yang memalukan gitu ya. Memalukan kenapa gini? Anda sebagai anak laki-laki, anak pertama, dibiayai untuk sekolah, luluslah dan berhasillah gitu. Jadi merasa gagal loh sebetulnya merasa gagal karena mengambil kuliah komputer malah menjadi seniman teater gitu. Walaupun ada teaternya, tapi kan bidangnya jauh banget gitu. Tapi teater terkenal loh, teater koma. Betul. Tapi kan kenapa bisa sampai ke situ kan? Ya karena merasa gagal dalam kuliah. Karena dari kecil memang sudah nyanyi, aktif main drama di gereja, ini dokong boleh dikatakan, drama ini ada tong. Lalu main musik, walaupun otodidak,
ketika merasa bahwa salah jurusan, ada yang lari ke agama, mendalami agama, ada yang lari ke kesenian, kemudian dan lain-lain. Kebetulan jatuhnya aku ke teater. Ya, walaupun kegiatan agamanya tetap jalan karena itu saling berhubungan. Nah, jatuh cinta hanya pelampiasan sebetulnya dari merasa kegagalan, akhirnya menemukan passionnya di situ. Dari nyanyi, awalnya dari nyanyi, lama-lama ketemu teater, akhirnya memutuskan, oke, pamit kepada teman-teman, saya mau jadi seniman teater. Itulah awalnya, makanya belajar sampai sekarang. Apa yang Lai Paulus ingat atau kenang tidak bisa melupakan waktu main teater apa? Opera Kecoa. Jadi opera Kecoa ini adalah gini, harus kita supaya pemahamannya sama. Pertunjukan teater biasanya ketika menulis naskahnya itu riset. Ya. Begitu pula ketika naskah jadi, maka kami yang akan memainkannya riset juga. Ya. Opera Kecoa adalah, intinya adalah, ini kehidupan orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang termarginalkan. Kalau kita lihat kecoa kan selalu ada di tempat-tempat yang kotor, jorok, diabaikan orang. Ya. Nah, orang-orang terpinggiran ini ada yang miskin, ada pembunuh, ada pelacur, ada banci. Ketika riset itu, akhirnya saya melihat, saya merasa gagal dalam kuliah. Saya miskin datang dari pakat sana. Ternyata masih ada yang lebih miskin. Karena ketika riset, saya dan teman-teman itu bersentuhan langsung dengan mereka. Bahkan sepatu yang saya pakai ketika berperan sebagai transgender tersebut, itu sepatu petinggi, mereka kan ada organisasinya. Yeah. Itu sepatu petingginya, karena itulah yang muat, karena kakiku kan besar gitu kan, nggak mungkin pakai sepatu yang lebih kecil dari kakiku. Atau cari di mall kan agak malu juga nyarinya, jadi pinjam dari dia pasti nyaman. Nah, entah tersentuh atau tidak, merasa bahwa teater itu ternyata bisa menjadi alat ucap untuk menyampaikan ketidakpuasan. Opera Kecoa ini misalnya. Nah, akhirnya entah kenapa selesai pertunjukan, saya ikrar dengan sendirinya di depan teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, silahkan pakai saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang seniman. Itu yang membuat ikrar saya menjadi seorang seniman panggung gitu. Yang kita tahu semua kesulitan karena COVID-19. 2 tahun ini tidak ada yang tidak mengeluh, tidak ada yang tidak merasakan, semua merasakan, apalagi dunia teater. Dia harus hadir di depan orang, pertunjukan yang harus ditonton langsung. Gitu. Apakah juga sekarang dunia teater ini bisa diciptakan atau dihadirkan lewat virtual begitu? Memang tantangan terberat pertunjukan panggung adalah dia memang harus ada panggungnya, agak susah dipindahkan ke media virtual. Di awal-awal kami coba, tapi menyerah karena memang kita nggak bisa menikmati, tidak bisa merasakan auranya, baik yang menonton maupun yang bermain. Kan hadirnya penonton, menatap mata penonton, merasakan, mendengar respon mereka tertawa, menangis atau apa, itu jadi energi buat kita untuk berperan gitu. Bagaimana mensiasati sekarang? Saya dengar masuk ke dunia aktor. Bisa cerita ini apa beda teater dengan dunia aktor mungkin di sinema begitu? Ya, dibilang aktor sebetulnya dua-duanya aktor gitu. Tapi medianya menjadi berbeda. Jadi aktor di panggung dan aktor di media, di media TV atau layar lebar gitu ya. Kalau aktor di panggung, saya sudah lewati. Lalu pada akhirnya memilih menjadi penulis sekaligus menjadi sutradara. 3 hal itu bisa saya lakukan gitu. Nah sekarang kondisi pandemi membuat kita harus bersiasat. 3 hal yang harusnya bisa saya lakukan dengan pertunjukan offline di atas panggung tidak bisa. Nah mulailah dunia virtual dimainkan gitu kan. Ternyata dunia virtual ini juga memicu hadirnya kembali semangat orang-orang untuk membuat film. Karena pada akhirnya orang akan nonton di layar gitu kan. Saya tidak pernah memimpikan untuk main di layar lebar, sama sekali tidak. Walaupun ini akan tayang kemungkinan kalau tidak salah di bulan Mei, kalau nggak salah ya, saya puasa. Lebaran. Judulnya Ngeri-Ngeri Sedap, sutradaranya Benedion Raja Guguk, orang tebing tinggi nih, keren, stand up comedian. Nah,
Saya selalu menganggap, bukan hanya saya, tetapi kami orang teater, orang panggung, selalu menganggap media di luar panggung itu adalah bonus. Saya pribadi, kalau saya pribadi karena pengalaman, sesudah mendalami teater sekitar 10 tahun, sebetulnya saya pernah menjadi asisten floor director di Sesame Street Indonesia yang jalan sesama, merasakan bagaimana, wah ini bukan bidangku, bukan passionku gitu ya. Tapi kan ini harus ku hilangkan dulu, karena kalau enggak, saya sebagai seniman tidak bisa berkarya. Sementara seniman itu tidak, sebagian besar yang idealis, tidak melihat uang sebagai sesuatu yang dikejar, atau ketenaran, atau keterkenalan sebagai sesuatu yang dikejar. Yang mereka, atau saya pribadi adalah, yang penting sibuk, lalu kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan terhadap lingkungan sosial kita gitu ya. Karena menjalani ini dengan serius, ternyata ada orang melihat, terutama sutradara ini. Dia lihat, maka dia menawarkan ke saya. Wah, saya lagi dapat bonus ini. Gitu. Kemarin juga sebetulnya sesudah ini syuting yang ngeri-ngeri sedap ini, kami syuting di Danau Toba, di Bali G, di Bukit Holbung juga. Berikutnya Cek Toko Sebelah yang serial tapi ya ikut terlibat juga. Baru 2 ini yang kuanggap sebagai bonus. Tapi harapan sebetulnya, ayo dong panggung hidup lagi dong, panggung hidup lagi dong. Pengen tuh seperti kita bicarakan tadi di awal, aku punya ilmu nih dari pertunjukan modern. Mau dong kusumbangkan, atau boleh deh kita diskusi deh untuk opera Batak kita. Nah, sekarang kan jadi super prioritas kan. Nah, Danau Toba ya? Danau Toba. Ya. Ini kesempatan sebetulnya. Bagaimana seni pertunjukan tradisional bisa dinikmati warga lokal dan bisa dinikmati oleh wisatawan. Kita bayangkan itu ada di pinggir Danau Toba ya? Kita bayangkan, semua bisa menikmati gitu. Jangan mereka cuma datang lalu pergi karena tidak mengerti apa yang diucapkan, apa yang dimainkan gitu. Jadi artinya, ayo nih, siapa nih yang bisa diajak kerjasama gitu. Sebenarnya saya sudah mulai bertahun-tahun lalu mencoba menjejaki, tetapi memang agak susah. Tidak mudah ya? Tidak mudah, tapi saya tidak akan menyerah. Oke, sebelum ke opera Batak nanti saya tanyakan. Ya. Opera Batak itu apa suka duka menggeluti dunia teater ini, Le? Saya bayangkan begini, hampir dunia seni ini kan dunia idealis. Betul. Kadang-kala karena idealisme yang begitu kental, kita agak sulit berkembang. Ya. Idealisme itu membuat itu. Ya. Karena di sana tidak ada jiwa bisnis, tidak ada Iya, jiwa entrepreneur. Lae saya dengar juga dulu sembari aktif di teater koma juga menjadi guru. Guru di Penabur. Ya. Ya, sekolah bagus. Apa pengalaman menghidupi dunia teater sambil menghidupi juga untuk idealisme berkesenian itu ya. Ketika kami ikrar pertama kali akan menjadi anggota teater, saya sebut saja teater koma, selalu dibilang ke kami gitu ya, ditandaskan, ditegaskan, teater tidak bisa menghidupi kamu, tapi kamu yang harus menghidupi teater. 2 tahun pertama, 3 tahun pertama tidak merasakan. Kenapa? Karena merasa cukup-cukup aja. Yang menjadi rumit kan ketika kita mulai serius berhubungan dengan lawan jenis gitu, mulai memikirkan masa depan. Oh iya, nggak cukup. Hidup sendiri aja sebetulnya sudah pas-pasan, apalagi apalagi berdua gitu ya, udah pasti kurang. Nah, tumbuhlah kesadaran harus bekerja, dan sebetulnya itu mencontoh juga senior-senior yang sudah ada di teater koma itu. Sedikit sekali orang aktor itu yang pure, murni sebagai seniman. Dia pasti punya pekerjaan lain, entah itu formal atau informal. Misalnya, di antara kami itu ada petugas kebersihan sekolah, ada tukang ojek, ada pedagang kelontong, ada akuntan, ada dokter, ya macam-macam juga sebetulnya. Ada kepala sekolah di sekolah bagus gitu ya. Nah, melihat itu, ya akhirnya mau nggak mau cari pekerjaan dong. Pekerjaan pertama yang saya lakukan sesudah kesadaran itu adalah di Kidzania. Belum jadi guru. Kidzania di Pacific Place ini ada perusahaan edutainment anak-anak. Kalau anak-anak Jakarta biasanya tahu lah. Itu Kidzania. Jadi saya masuk di sana 2017, keluar 2019. 2 tahun ikut membangun dari awal. Kegiatan-kegiatan di sana beberapa saya buat. Nah, kenapa harus keluar? Balik lagi,
sebetulnya begini, 2017, 2019 secara ekonomi cukup nih. Tapi ada kepuasan atau ada idealisme yang harus dipinggirkan. Kenapa? Karena masuk pagi, pulang malam. Masuk pagi, pulang malam. Nggak bisa main teater. Oke, 2 tahun sudah nih mengorbankan diri nih. Cari pekerjaan lain yang bisa, uangnya dapet, ekonominya aman, lalu idealisme berkesenian berteater itu tetap ada. Ketemulah guru. Kebetulan sekali, sesudah resign pendek kok itu waktunya, resign, memutuskan diri karena udah jenuh, resign, ada tawaran menjadi guru di Penabur, di Gading Serpong. Jadi, jadilah guru teater di sana. Kenapa mau menjadi guru? Karena jam 3 udah pulang. Jam 3 sudah pulang, lalu jam 7 sudah bisa sampai di Sanggar. Atau 2 jam lah kita taruh perjalanan gitu ya. Sanggar kami di Bintaro. Dulu pekerjaan jadi guru di Gading Serpong itu kan lumayan dekat gitu. Jadi 2 jam itu sudah waktunya udah cukup lah untuk istirahat dan yang lain-lain gitu. Tapi harus berhenti lagi karena tadi kan 2018 saya sudah keluar dari guru. Kenapa? Balik lagi masalah idealisme. Ternyata sepanjang saya mengajar 2019 sampai 2018 itu sudah karyawan tetap loh. Jadi 2 tahun saya ngajar sudah langsung karyawan tetap di guru teater. Secara ekonomi dapat, balik lagi. Penyakitnya ini kalau dibilang penyakit, idealisme itu atau gini, sebetulnya begini ya, bukan penyakit, pengen memberikan apa yang kupunya. Seniman itu kan orang bebas. betul, sulit diatur gitu ya. Tapi selama 9 tahun baru loh, atau taruh deh kalau kita dihitung dari 2 tahun ini sampai 11 tahun, sangat patuh kok pada ritme. Sangat patuh. Tapi memang kan ini berhubungan sebetulnya dengan kenapa saya menjadi seniman tadi, karena merasa gagal kuliah tadi, tapi kuliah lulus gitu ya. Kan ini stres nih. Saya merasa saya sembuh oleh teater dan menemukan makna hidup, menemukan tuh ada sesuatu yang harus saya capai di ujung sana lewat teater. Maka yang saya lakukan sampai belakangan ini adalah bagaimana membayar ini kalau ini disebut utang. Kalau saya tetap menjadi guru, ilmu saya akan tetap segitu, yang saya ajarin tetap itu, dan bukan Batak. Karena kan pada akhirnya muncul tuh kesadaran, hey, kamu di nasional berbahasa Indonesia sudah. Ini ada loh opera Batak yang harus dibangun gitu. Walaupun belum ketemu tuh kuncinya, ketemu ke siapa gitu. Itu akhirnya menggeluti Batak. Dan itu akhirnya meninggalkan guru, lalu menjadi kembali sebagai seniman teater sekarang. Dikasih bonus main layar lebar, walaupun cuma sedikit gitu. Gitu. Itu kira-kira lah. Mudah-mudahan nggak bikin bingung. Apa enaknya dulu di teater koma? Karena komunitas ini kan dikenal juga di Indonesia ini. Banyak yang lain misalnya, tapi teater koma salah satu pionir lah ya. Diperhitungkan lah. Iya. Yang bikin enak adalah kekeluargaan. Saya merasa diterima sebagai keluarga. Bukan karena juga faktor agama. Pendirinya enggak. Bukan. Pendirinya memang tercatat sebagai Katolik, istrinya Protestan, tapi bukan itu, enggak. Kita di dalam itu tuh sangat apa istilahnya, bermacam-macam agama, sangat variatif. Justru saya tidak menemukan agama sebagai jalan masuk ke sana, enggak. Justru karena pengetahuannya maka masuk ke sana. Justru di sana saya belajar bagaimana menghargai apa yang berbeda dari kita. Karena sanggar kami itu satu tembok sama masjid. Benar-benar satu tembok. Sehingga saya paham betul ketika komat kami harus berhenti. Jadi dimanapun saya sekarang, kalau tiba-tiba ada bunyi komat itu, oke, stop. Saya lakukan dimanapun sekarang. Justru belajar toleransi gitu. Dan mereka berdua walaupun tercatat beragama itu, tidak pernah mengungkapkan agama itu ke orang lain. Buat mereka, ketika mereka berbuat agama sesuatu, itu hanya privasi. mereka berbuat itulah agama itu. Waktu di teater koma, di sanggar misalnya latihan tiap hari berarti latihan tiap hari. Berapa kali latihan untuk misalnya satu pertunjukan nanti akan di satu tempat misalnya akan berapa kali latihan untuk sampai mumpuni? Oke. Kalau kita bicara tentang teater,
itu kan berapa kali latihan, latihan teater untuk satu pertunjukan itu kan tergantung dari jumlah naskahnya. Tetapi rata-rata teater koma itu kan durasi pertunjukannya 3-4 jam. Pengalaman saya, seingat saya, kami harus latihan selama 6 bulan, itu latihan dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 kali seminggu. Oke, 6 kali seminggu selama 6 bulan berarti 24. Ya, 24 kali 6. Ya. 6 bulan kan? Berapa tuh? 6 bulan. 6 bulan kali 24. 6 kali 4, 6 kali 2, ya hampir lebih 200 lah, 200 ya, kali. Ya. Itu idealnya. Tapi pada akhirnya kan sesudah kita mulai matang, itu bisa dikejar menjadi 4 bulan. Tapi tetap aja banyak. Nah, artinya di atas 60 lah. Gitu. Itulah latihannya. Apa kesulitan waktu di panggung? Kan harus menghafal naskah yang diberi sebagai peran kita. Ya. Mengekspresikan peran itu juga. Apa kesulitan lain? Kalau sebagai aktor kesulitannya adalah kerjasama. Kecuali kita monolog gitu ya. Monolog pun tetap harus kerjasama. Karena kita teater yang kemasan visualnya itu menjadi sangat penting, misalnya berhubungan dengan lampu, berhubungan dengan background, berhubungan dengan properti yang kita pakai, berhubungan set yang kita pakai, tetap butuh kerjasama. Kesulitannya adalah kerjasama. Mengenai hafalan bisa dikejar, tapi kerjasama dengan lini-lini pendukung ini itu yang susah. Gitu. Kalau di media lain misalnya seorang aktor dipilih misalnya atau di sinema, kalau kita lihat misalnya waktu syuting kan bisa dipotong-potong berkali. Kalau di panggung begitu dia hadir di panggung, kesalahan akan kelihatan. Iya, salam kami pun beda. Kalau teman lain, oke, good luck ya, selamat ya. Kami nggak break leg, dia patahin kaki. Ya kalau udah naik di atas panggung, udah salah sendiri gitu. Ya makanya biasanya dia punya spontanitas yang tinggi kan, kalau udah di atas panggung. Artinya apa? Kalau persiapan kita kurang, ya kita akan habis di atas panggung. Kecuali kita pinter banget kita bisa mensiasati itu, maka latihan yang banyak. Kesulitan tadi selain latihan adalah kerjasama. Gitu. Saya pernah dengar begini, Lai Paulus, bahwa seorang yang sudah mumpuni di teater, sudah terbiasa hidup di teater, dibanding aktor misalnya, aktor film ya. Aktor di sinetron misalnya, lebih hebat orang-orang teater. Apa benar begitu? Enggak juga sih, enggak juga. Membuat itu bukan hebat ya, mungkin lebih ini. Kalau dia berperan sebagai peran tertentu, dia akan menjadi kuat. Kenapa? Karena latihannya panjang, readingnya panjang, risetnya panjang. Padahal sekali ditampilkan. Sekali ditampilkan, mau nggak mau, seperfect mungkin kan. Kalau artis misalnya aktor, dia berulang-ulang. Iya, bisa retake gitu kan. Atau gini, ada kesadaran, oke. Salah pun dikit nanti bisa diulang atau bisa dia di panggung nggak bisa. Iya. Bukan berarti teater lebih gampang, film sama-sama gampang. Sesudah mengalami film ini, akhirnya saya menyadari film juga susah. Bayangkan ini dia. Naskahnya satu episode itu 5 halaman. Kan itu dipotong-potong kan? Bagaimana menjaga konsisten emosi kita? Susah. Susah loh. Kalau di panggung enak. Emosi set tak selesai. Kalau ini kan enggak, emosi set cut dulu ya, harus dijaga nih setinggi itu, lalu sambung lagi, di stop lagi. Nah itu susah. Jadi punya kesulitan, tidak ada yang gampang. Punya tantangan ya? Punya tantangan sendiri. Oke. Tadi Lai sudah sempat sebut opera Batak. Ya. Katanya itu Batak juga sebenarnya punya punya opera. Kita ingat ada Tilhang Gultom, ada AWK Samosir, ya. Ada banyak tokoh. Ya. Bagaimana kemudian Lai bersentuhan dengan opera Batak? Tolong cerita itu. Oke. Agak panjang sebetulnya, ada beberapa titik yang akhirnya membuat saya masuk ke dunia itu. Pertama adalah di komunitas kami di Teater Koma itu sangat, apa istilahnya, kau bercampur baur. Banyak suku di dalam. Universal? Plural. Sangat plural. Ada berbagai macam suku dan agama. Nah, salah satu yang unik adalah
dia sahabat saya, bahkan saya menjadi saksi di pernikahannya, keturunan India. Dia keturunan India, bapaknya itu sudah dari lahir dan besar di Medan sana. Terus kalau dia sendiri sudah lahir di sini, dia mempelajari tabla. Apa itu tabla? Tabla itu alat musik gendangnya India. Lalu tiba-tiba senior saya ngomong, nah gitu dong, kamu sebagai orang India pelajari sangat dalam apa yang kamu punya di budayamu. Muncul di kesadaran, Batak nih, pelajari apa yang dipunya Batak. Memang dari kecil sudah mendengar ada opera Batak, tapi tidak tahu bentuknya. Di Pakat pernah nggak dengar? Hanya atau mendengar. Menonton? Menonton tidak pernah. Saya merasa agak merasa aduh sayang banget kenapa tidak mengalami itu gitu. Saya mungkin bukan zaman kita lagi ya. Bukan zaman kita, mungkin ada ya, tapi kan kita zaman sekolah, saya pribadi zaman sekolah memang orang yang lebih suka di rumah baca dan lain-lain gitu. Jadi tidak mengikuti apa yang terjadi di luar sana. Kami dulu di majalah Tapian, teman kami kontributor di majalah Tapian, Thomson Hayes. Thomson Hayes. Direktur plot. Dia yang mulai mengangkat kembali opera Batak. Bahkan ada 2 tokoh dulu dia angkat mendapat penghargaan. Tahu, Alistair Nainggolan dan Julkaida Harahap. Tahu. Dua-duanya tahu. Tokoh ini pernah saya wawancara. Yang Ibu Harahap sudah meninggal ya. Udah. Dua-duanya udahlah. Sudah ya? Alistair udahlah. Dua-duanya pernah saya wawancara. Udah. Kalau Nainggolan ini tinggal sekarang, dulu waktu itu dia pindah ke Dolok Sanggul, ke jalan itu loh, Jalan Palilitan itu. Oh, mati di kesana lagi tuh? Iya. Oh, sampai di situ? Iya. Baru tahu. Waktu di majalah Tapian dia cerita begitu. Cerita lah, bagaimana kemudian menemukan ada yang asik juga di opera Batak. Sebetulnya gini juga, kan tadi itu berhubungan sama India nih, teman sahabat saya yang jadi India itu. Lalu saya mencari di Batak itu ada apa. Nah, ketika di Batak itu ada apa, baca-baca sejarah dong. Lalu ketemulah kata opera Batak di tulisan gitu ya di internet. Lalu lihat timelinenya, loh, opera Batak ternyata udah dari 1920-an loh. Kalau tidak salah itu 1926 atau 25. Sejajar dengan itu waktunya, ternyata Ludruk itu lahirnya tahun segitu juga. Kebayang nggak bahwa di rentang waktu yang sama, Indonesia ini punya seni pertunjukan yang sama-sama wow di zamannya. Ludruk masih beranak cucu sampai sekarang. Ludruk itu bahkan bentuk ludruk pun masih ada sampai sekarang dan besar, terutama di Surabaya ada Cak Kartolo gitu ya. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Sementara opera Batak kita tahu mati dong. Terutama 1980-an, 85, 90 udah mati lah. Revitalisasi. Nah, Ludruk tadi berujung sampai sekarang. Berujung bukan berarti turun langsung ya, tapi kan mempengaruhi. Bentuk lawaknya misalnya, kalau kita lompat sedikit adalah Sri Mulat. Gitu ya. Dari Sri Mulat kemudian di TV ini kan jadi mereka yang sekarang ini. Walaupun sekarang udah mulai turun gitu ya. Tapi artinya ujungnya dengan hadirnya pun TV, mereka tetap eksis. Opera Batak di mana? Begitu muncul TV, media TV, hilang. Kalah atau merasa tidak mampu bersaing atau ya udah minder duluan. Padahal ternyata bisa. Karena mereka selalu beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, beradaptasi dengan maunya penonton apa. Nah, ini kayaknya enggak. Nah, saya kan mempelajari ini nih. Saya belajar di teater nasional, tahu kekuatannya apa, tahu kekuatan di sini apa, tahu apa yang membuat ini jadi begitu. Nah, sekarang saya mencoba untuk, ayo dong opera Batak, mau dong ikut terlibat supaya kita berubah nih gitu, supaya ini sama. Sebenarnya 1-2 orang-orang Batak yang ingin eksis juga seni pertunjukan, termasuk Rio Silayen ya. Dulu saya pernah juga wawancara Gorga Bonar Gultom. Bonar Gultom. Beliau di masa hidupnya juga
membuat ya. Iya, di Istora Senayan. Ya, Istora kalau nggak salah. Istora, di tim sering. Dulu Stadion Teladan Medan katanya tuh. Apa kemudian melihat dari Opera Batak itu untuk dikembangkan, kekurangannya apa yang harus kita perbaiki? Kalau saya mengamati, memang gini, hal yang paling penting di dalam seni pertunjukan, terutama teater, kalau Opera Batak kita golongkan teater ya, itu kan aktornya. Nah, kemampuan aktor ini, kalau aktornya bagus, faktor pendukungnya itu jadi tambahan. Misalnya, kostumnya harus sesuai, setnya harus sesuai, lampunya harus sesuai. Tetapi kalau aktornya ini tidak kuat, maka ini nggak ada gunanya. Bisa menjadi senjata untuk mematikan gitu. Malah orang nonton setnya gitu, karena bagus banget setnya, ini jadi ketelan. Nah, ini yang harus dikuatkan. Dan selama ini, memang sih saya pernah mendengar beberapa acting coach datang turun ke sana, tapi kayaknya kurang masif, sehingga akan lahir aktor-aktor baru gitu. Jadi kemampuan acting itu harus berkembang. Itu mungkin boleh dibilang kekurangan, harus diperbaiki ya. Harus mampu beradaptasi. Bukan hanya harus mampu beradaptasi, tetapi ketika mengungkapkan teks lewat bahasa tubuh, lewat ucapan, lewat pandangan mata, lewat bisnis acting di tangan, di kaki, semuanya itu kan sudah berbeda dengan bentuk pola acting yang dilakukan dulu. Itu yang saya bilang tadi, yang berubah nih. Ludruk ini berubah loh, bertumbuh terus, bertumbuh sampai pada Sri Mulat gitu. Nah, di sini kayaknya enggak. Oke, mengenai seperti saya bilang, mengenai set dan properti itu sebetulnya faktor menambah, tetapi juga bisa menjadi kekuatan gitu. Tetapi intinya aktor ini harus dikuatkan. Ininya bisa belakangan lah, gitu. Cara menguatkannya apa? Hanya terus diberi pemahaman baru atau memang harus dia belajar ulang gitu? Mau nggak mau melakukan bersama siapa? Melakukan orang yang punya. Kalau hanya datang untuk ada seminar, lalu acting itu seperti apa, modern itu seperti apa, acting modern itu seperti apa, naskah modern itu seperti apa, musikal modern itu seperti apa, bukan sia-sia, tetapi dampaknya tidak akan terlalu besar. Akan lebih efektif adalah, menurut saya, ada beberapa orang datang dengan timnya, hanya tim inti, lalu masuk ke komunitas itu, kumpulkan beberapa orang, 10-20 orang, lalu bikin pertunjukan satu. Inilah menjadi pilot project. Nah, orang-orang yang terlibat ini, bayangkanlah datang dari berbagai daerah. Lalu masing-masing misalnya, 5 orang ini pindah ke kelompok sana, balik lagi ke daerahnya, bikin sesuatu berdasarkan apa yang pelajari di sini. Nah, pasti berubah gitu. Ini pertanyaan terakhir lah, Paulus. Tadi saya ingat, bayangkan atau rindukan bahwa pertunjukan panggung atau seni panggung itu ada di pinggiran atau apa begitu. Siap nggak kita sih, atau mampu nggak SDM kita di orang-orang teater Batak menghadirkan atau menyungguhkan satu teater modern di pinggiran Danau Toba? Karena memang ya kita harus banyak sungguhkan ini soal budaya kita ini. Bisa lah. Seberapa banyak orang di luar sini yang orang Batak? Semua lah harus tahu ya. Sebut siapa kelompok teater modern di Indonesia yang tidak ada orang Bataknya? Tolong sebut. Satu Merah Panggung. Ada orang Batak dong dalam, termasuk Ratna Sarumpait misalnya. Teater Koma, ada banyak kami di sana. Ada saya Paulus Simangunsong, ada Idris Pulungan, ada Rita Matumona, itu bapaknya Parinduri. Kemudian Rendra juga banyak orang Bataknya. Butet Kertajasa di Jogja sana, ada juga orang Bataknya. Gitu. Tinggal ini mengumpulkan. Nah, memang susahnya adalah menyatukan kan. Menyatukan, lalu meleburkan mereka bersama teman-teman yang baru belajar, tapi memang kesulitan juga. Biasanya, kita nggak tahu ya, ini menjadi stereotip mungkin ya, susah mendapat ilmu baru, susah menerima sesuatu yang baru. Nggak mau tuh ya, terima dulu, lalu diseleksi yang nggak dipakai. Nah, kenapa saya dapat ilmu banyak di sini sebetulnya adalah, padahal dari kecil kan main drama dong di gereja, tapi saya selalu merasa bahwa saya kurang. Saya serap aja dulu semua. Serap semua, yang tidak mau saya pakai saya lepas tanpa memberitahukan kepada si narasumber.
Karena kalau saya kasih tahu, dia akan merasa tersinggung. Jadi sebagai murid sebetulnya terima aja. Toh nggak rugi gitu kan? Yang nggak mau buang. Kira-kira tema apa yang menarik untuk diangkat di teater panggung di pinggir Danau Toba? Saya adalah tipe orang yang membuat sesuatu itu mau mengucapkan sesuatu. Itulah yang membuat bahwa teater itu tuh sebagai alat ucap dan alat kritik sosial, gitu ya. Yang mungkin sangat relevan sekarang ini adalah bagaimana Danau Toba itu sangat kotor. Siapa deh yang bisa bikin misalnya, ayo kumpulkan semua, kita bikin pertunjukan untuk mengangkat supaya Danau Toba ini dibersihkan dengan bentuk pertunjukan musikal. Kelilinglah itu daerah ke daerah gitu. Mengenai konsepnya seperti apa, mungkin harus dibicarakan lebih lanjut gitu. Tapi yang pasti, mungkin tema besar yang perlu disebarkan adalah, lewat pertunjukan adalah bagaimana menjaga Danau Toba ini. Sastra juga harus dimainkan ya. Lae, saya ingat saya dulu juga menulis puisi, membaca puisi. Itu lebih kepada emang dari kecil suka nulis sih. Ya tulis aja, tapi belakangan menjadi Batak gitu. Saya mencoba sebetulnya mendata siapakah yang menulis puisi Batak pertama kali. Gitu. Nggak tahu. Saya pernah tanyakan tapi tidak ada yang menjawab. Bikin status gitu. Tapi ketika saya lacak memang puisi Batak pertama itu 2006. Kebetulan puisi saya, tapi saya nggak tahu. Bukti tercatat harus dicari. Tetapi kalau kita bisa bicara Batak secara umum, yang pasti bukan puisi saya. Karena ketika saya kuliah, saya sudah pernah membaca di Gramedia. Sayang sekali saya nggak punya uang beli waktu itu. Seingat saya ya, buku ini covernya dominan hitam, tapi kata yang saya ingat adalah, judulnya adalah Picala. Picala. Itu puisi berbahasa Batak dari Karo. Orang Karo, tapi saya lupa. Barangkali banyak orang-orang tua atau senior yang sekarang juga menulis puisi. Saya mungkin hanya kenal Sahu Poltak. Tahu. Panusunan Simanjuntak, tahu. senior kami, seorang jurnalis. Ya, tahu. Mungkin banyak lagi ya.